Oke, jadi polisi udah selesai nih sama suatu kasus. Selesai? Tunggu dulu. Perjalanannya itu masih panjang banget. Justru, babak yang paling menentukan itu baru aja dimulai. Dan biasanya jauh dari sorotan publik. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi pada sebuah berkas perkara di ruang tunggu antara kantor polisi dan ruang sidang? Nah, seringkali kita mikir, kalau polisi udah selesai investigasi, berkasnya langsung aja gitu ya dilempar ke meja hakim. Ternyata, jawabannya nggak sesimpel itu loh. Ada semacam labirin prosedur hukum yang sangat krusial, dan sekarang kita akan telusuri lorong-lorongnya bersama. Kita masuk ke gerbang pertama nih, namanya pra-penuntutan. Coba bayangin, tahap ini kayak semacam quality control yang super ketat untuk sebuah kasus. Dan siapa pemeriksa utamanya? Ya, jaksa penuntut umum. Jadi, apa sih pra-penuntutan itu? Gampangnya gini. Jaksa itu bakal bedah habis-habisan berkas dari polisi. Mereka nggak cuma lihat isinya, tapi juga mastiin semua syarat formal dan materialnya terpenuhi. Buktinya sah nggak? Prosedurnya bener nggak? Ini bukan sekedar checklist biasa, tapi ini adalah audit hukum yang menyeluruh. Coba deh lihat alurnya. Ini tuh bukan jalan tol satu arah ya. Ini lebih mirip kayak main pingpong hukum. Jaksa nemu ada yang kurang, berkasnya langsung diservis balik ke polisi, lengkap dengan catatan, tolong yang ini diperbaiki. Dan proses bolak-balik ini bisa terjadi berkali-kali loh. Kenapa gitu? Karena inilah inti dari checks and balances, saling mengawasi supaya nggak ada kasus yang cacat produksi lolos ke pengadilan. Terus, apa bedanya peran polisi sama jaksa di sini? Gini, polisi itu ibarat detektif di lapangan. Fokus mereka adalah ngumpulin bukti dan fakta, mencari tahu siapa pelakunya dan gimana kejadiannya. Nah, kalau jaksa, perannya beda. Dia itu ahli strategi hukumnya. Dia bakal bertanya, oke, ceritanya udah ada, tapi apakah kasus ini cukup kuat buat menang di pengadilan? Dua sudut pandang yang berbeda, tapi tujuannya sama, memastikan keadilan. Oke, kalau berkasnya udah lolos dari quality control pertama, sekarang dia naik kelas ke tahap penuntutan. Disinilah momen paling krusial, di mana jaksa seolah-olah memegang palu tak terlihatnya untuk bikin keputusan terbesar. Kasus ini lanjut ke pengadilan atau berhenti sampai di sini? Nah, ini dia momen serah terima kuncinya. Begitu berkas perkara dinyatakan lengkap, atau yang sering kita dengar dengan istilah P21, maka seluruh tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya pindah total dari tangan polisi ke tangan jaksa. Kasus ini sekarang sepenuhnya milik mereka. Di dunia hukum, ada istilah kerennya nih, dominus litis. Artinya, dari bahasa Latin itu pemilik perkara. Maksudnya apa? Artinya, sekarang jaksalah yang jadi sutradara, penulis skenario, sekaligus produser dari kasus ini. Mereka lah yang akan menentukan bagaimana drama hukum ini akan dipentaskan di depan hakim. Terus, seberapa besar sih kekuasaan jaksa di tahap ini? Wah, besar banget. Jaksa bisa menentukan seseorang perlu ditahan atau tidak. Mereka yang merancang surat dakwaan, mereka juga yang melimpahkan kasusnya ke pengadilan. Bahkan, yang paling krusial, mereka punya wewenang untuk menghentikan penuntutan kalau dirasa buktinya gak cukup kuat atau demi kepentingan hukum yang lebih besar. Nah, dari semua kerja keras jaksa tadi, ujung-ujungnya jadi apa sih? Jawabannya adalah sebuah dokumen yang super penting yang jadi tiket masuk ke pengadilan, yaitu surat dakwaan. Surat dakwaan itu apalagi? Anggap aja ini skenario resmi buat drama di ruang sidang. Di dalamnya, jaksa harus menulis dengan sangat cermat dan jelas. Siapa yang dituduh, apa perbuatannya, kapan dan di mana tindak pidana itu terjadi. Tanpa naskah ini, sidang nggak akan pernah bisa dimulai. Dan nyusun dakwaan ini tuh ada seninya loh. Kayak chef yang lagi ngeracik resep rahasia. Ada strateginya. Jaksa bisa pakai dakwaan subsidiar. Ini kayak punya plan B. Kalau tuduhan utamanya nggak terbukti, masih ada tuduhan lapis kedua. Atau bisa juga pakai dakwaan kumulatif, di mana beberapa tindak pidana ditumpuk jadi satu. Ini benar-benar permainan catur hukum tingkat tinggi. Tapi ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Jangan sampai salah orang. Identitas terdakwa di dalam surat dakwaan itu harus 100% akurat. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi error in persona atau salah tuduh orang, seluruh bangunan kasus ini bisa langsung ambruk. Ini adalah benteng pertahanan paling dasar agar orang yang tidak bersalah tidak diseret ke pengadilan. Oke, setelah kita lihat semua proses yang kelihatannya rumit ini, mungkin ada yang mikir, waduh kok ribet banget ya? Nah, justru disitulah kuncinya. Semua proses yang berlapis-lapis ini adalah fondasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa rumah keadilan yang akan dibangun di pengadilan nanti berdiri di atas tanah yang kokoh, bukan di atas pasir.
Jadi ini semua bukan buat bikin proses jadi lambat ya. Anggap aja ini kayak sabuk pengaman dalam sistem hukum kita. Sistem ini melindungi hak asasi kita dari tuduhan yang asal-asalan, memastikan pengadilan nggak buang-buang waktu mengadili kasus yang lemah, dan yang terpenting, ini adalah mekanisme bagi polisi dan jaksa untuk saling mengawasi. Semuanya demi kepastian hukum bagi kita semua. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Di atas kertas, sistem ini kelihatannya ideal sekali kan? Tapi pertanyaannya adalah, dalam prakteknya, apakah filter berlapis ini benar-benar sudah cukup efektif untuk melindungi semua pihak secara adil? Apakah teori hukum yang indah ini selalu sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan? Nah, itu yang patut kita pikirkan bersama. Terima kasih.